Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitri Nur Hasanah dari kelas PAI 4A. Di sini saya akan mengulas kembali materi yang telah dipelajari dari pertemuan 8 hingga pertemuan 14. Total materi yang akan saya sampaikan kembali yaitu ada 7 materi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural berasal dari dua kata, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan itu sendiri merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara yang mendidik. Sedangkan multikultural secara etimologis berasal dari kata multi yang berarti banyak, beragam, dan beraneka, serta kultural yang berasal dari kata kultur yang mempunyai makna budaya atau tradisi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pendidikan multikultural berarti proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan agama. Adapun tujuan dari pendidikan multikultural diantaranya yaitu untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam, untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap keberadaan kultur, ras, etnis, dan agama, memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajarkan mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosial, serta untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok. Selain itu, ada juga prinsip pendidikan multikultural, diantaranya yang pertama, pemilihan materi pelajaran harus terbuka secara budaya didasarkan pada siswa. Yang kedua, isi materi pelajaran yang dipilih harus mengandung perbedaan dan persamaan dalam lintas kelompok. Yang ketiga, materi pelajaran yang dipilih harus sesuai dengan konteks waktu dan tempat. Yang keempat, pengajaran semua pelajaran harus menggambarkan dan dibangun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dibawa siswa ke kelas. Materi yang kedua yaitu pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan seorang filosof sejarah yang berbakat dan cendekiawan terbesar pada zamannya. Nama lengkapnya yaitu Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrami. Beliau dilahirkan di Tunisia pada tanggal 27 Mei 1337 Masehi, kemudian wafat pada tanggal 19 Maret 1406 Masehi. Beliau dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang menghafal Al-Quran sejak usia dini. Selain itu, beliau juga membahas tentang pendidikan Islam. Karyanya yang terkenal itu diantaranya Muqaddimah. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu pendidikan bukanlah suatu aktivitas yang semata-mata bersifat pemikiran dan perenungan yang jauh dari aspek-aspek pragmatis di dalam kehidupan. Akan tetapi, ilmu dan pendidikan tidak lain merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis insani. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan Islam juga tidak hanya mementingkan keagamaan saja, melainkan juga dari segi keduniaan. Menurutnya, keduanya tidak kalah penting. Keduanya harus sama-sama diberikan kepada anak didik. Dalam pandangannya, Ibnu Khaldun telah memahami secara mendalam betapa pentingnya psikologi pendidikan bagi guru-guru dalam memberikan mata pelajaran agar tidak memberikan secara sekaligus, melainkan diberikan secara bertahap dari yang sederhana ke yang lebih kompleks. Juga tidak menggunakan kekerasan dalam proses belajar mengajar, serta tidak memberikan hukuman kepada anak didik dengan semaunya, karena akan membahayakan perkembangan anak.
Menurut Ibnu Khaldun, Al-Quran adalah sebagai pelajaran awal yang harus diberikan kepada anak jika anak sudah mencapai taraf perkembangan berpikir sesuai dengan tingkat kemampuan anak didik. Karena ini akan menjadi dasar yang dijadikan sebagai fondasi bagi kelanjutan proses pendidikan dan pengajaran. Adapun pokok pemikiran Ibnu Khaldun, yang pertama, sebuah pembicaraan tentang historiografi, prinsip-prinsip dasarinya dengan ilustrasi kesalahan khas yang dilakukan para sejarawan Arab Muslim. Yang kedua, pembicaraan tentang ilmu kultur. Bagi Ibnu Khaldun, prinsip ilmu ini menjadi dasar bagi pemahaman sejarah ilmu. Ilmu ini mencakup catatan tentang munculnya negara serta peradaban bersamaan dengan munculnya hukum yang mengatur interaksi manusia. Lalu yang ketiga, rekaman tentang lembaga dan ilmu keislaman yang telah berkembang sampai dengan abad ke-14. Materi yang ketiga yaitu pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Muhammad Abduh bin Hasan Khairullah atau yang sering disebut Muhammad Abduh lahir di desa Malahat, Nasr, Provinsi Garbiyah, Mesir pada tahun 1849. Ayahnya bernama Abdul Khairullah, warga Mesir turunan Turki, sedangkan ibunya berasal dari suku Arab yang nasabnya sampai pada Umar bin Khattab, sahabat Nabi SAW. Pemikiran Muhammad Abduh tentang pendidikan dinilai sebagai awal kebangkitan umat Islam di awal abad ke-19. Pemikiran Muhammad Abduh disebarluaskan melalui tulisan di majalah Al-Manar dan Al-Urwat Al-Wusqa menjadi rujukan para tokoh pembaharu dalam dunia Islam, sehingga di berbagai dunia Islam muncul gagasan mendirikan sekolah-sekolah dengan menggunakan kurikulum yang dirintis oleh Abduh. Menurut Muhammad Abduh, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk kepribadian, moral agama, yang dengannya diharapkan mampu menumbuhkan sikap politik, sikap sosial, jiwa gotong royong, dan semangat ekonomis. Pendidikan Muhammad Abduh bertujuan mendidik akal dan jiwa serta mengembangkannya sehingga batas-batas yang memungkinkan anak didik mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Muhammad Abduh merumuskan kurikulum berdasarkan tingkatan-tingkatan, yaitu tingkatan dasar, menengah, dan tingkatan tinggi. Pengorganisasian ini didasarkan pada pembagian manusia sesuai dengan lapangan pekerjaan mereka. Sebagai sosok pembaharu, Muhammad Abduh memiliki andil besar dalam perbaikan pembaharuan pemikiran Islam kontemporer. Materi yang keempat yaitu pemikiran menurut Ahmad Dahlan atau Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1869. Ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman yang merupakan khotib di Masjid Jami Kesultanan Yogyakarta. Sedangkan ibunya putri dari Haji Ibrahim yang merupakan seorang penghulu. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, upaya strategi untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pada pemikiran dinamis adalah melalui pendidikan. Pendidikan hendaknya ditempatkan pada skala prioritas utama dalam proses pembangunan umat. Mereka hendaknya dididik agar cerdas, kritis, dan memiliki daya analisis yang tajam dalam memeta dinamika kehidupannya pada masa depan. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga berpandangan bahwa pendidikan bertujuan untuk menciptakan manusia yang baik budi, luas pandangan, dan bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Upaya untuk mengaktualisasikan pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan meliputi tujuan pendidikan, materi pendidikan, dan metode pengajaran.
Yang pertama, tujuan pendidikan. Menurut beliau, tujuan pendidikan yaitu untuk menciptakan manusia yang baik budi, luas pandangan, dan bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Kemudian yang kedua, materi pendidikan. Materi pendidikan yang digunakan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini yaitu Al-Quran dan Hadis, membaca, menulis, berhitung, dan menggambar. Lalu yang ketiga, metode mengajar. Dalam menyampaikan ilmu agama, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak menggunakan pendekatan yang tekstual, melainkan pendekatan kontekstual melalui proses penyadaran. Beliau berpendapat bahwa pelajaran agama tidak cukup dihafalkan saja atau dipahami secara kognitif saja, tetapi harus diamalkan sesuai situasi dan kondisi. Materi yang kelima yaitu pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari lahir di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa Kliwon tanggal 24 Zulqa'dah 1287 atau bertepatan pada tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Nama lengkapnya yaitu Muhammad Hasyim Ibnu Asy'ari Ibnu Abdul Al-Wahid Ibnu Abdul Al-Halim, yang mempunyai gelar Pangeran Bonang, Ibnu Abdul Al-Rahman Ibnu Abdul Al-Aziz Abdul Al-Fattah Ibnu Maulana Ishaq dari Raden Ain Al-Yakin yang disebut dengan Sunan Giri. Konsep pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari terdapat dalam buku Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim di Mayahtaza Ilaih Al-Muta'alim, yang terdiri dari 8 bab yang berisi tujuan dari pendidikan, yaitu untuk mewujudkan masyarakat beretika. Titik tekan pada moralitas itu tampak mendominasi di berbagai tempat dalam karyanya. Pemikiran beliau adalah tentang perpaduan pesantren yang ditradisionalisasikan dengan sekolah barat. Beliau adalah tokoh yang berusaha memelihara tradisi turun-temurun dari pondok pesantren, juga mengembangkan pendidikan keilmuan di pondok pesantren. Dalam menuntut ilmu, peserta didik hendaknya berniat suci menuntut ilmu dan untuk mengamalkannya, bukan sekedar menghilangkan kebodohan. Niatnya demi mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang keenam yaitu pemikiran pendidikan menurut Persatuan Islam atau disebut Persis. Persatuan Islam merupakan salah satu gerakan pembaharuan yang berdiri di Bandung pada hari Rabu tanggal 12 September 1923 Masehi. Berdirinya organisasi Persis bertujuan untuk mengangkat umat Islam dari kejumudan berpikir dan ketutupan pintu ijtihad. Pada dasarnya, perhatian Persis ditujukan terutama pada penyebaran paham Al-Quran dan Sunnah. Peran Persis sebagai salah satu organisasi dalam Islam sangatlah besar, misalnya dalam bidang pendidikan, yaitu dengan menyelenggarakan kelas pendidikan akidah dan ibadah bagi orang dewasa. Persis juga mendirikan lembaga pendidikan kanak-kanak dan Holana Islandes School atau HIS yang merupakan proyek lembaga pendidikan Islam. Kemudian pada 4 Maret 1936 secara resmi Persis mendirikan pesantren Persis yang pertama dan diberi nomor 1 di Bandung. Dalam bidang penerbitan, Persis banyak menerbitkan buku-buku dan majalah-majalah. Perkembangan selanjutnya, aktivitas Persis meluas ke aspek-aspek lain. Orientasi Persis dikembangkan dalam berbagai bidang yang menjadi kebutuhan umat, mulai dari bidang pendidikan, dakwah, bimbingan, haji, zakat, sosial, ekonomi, perwakafan, dan lain-lainnya.
Materi yang ketujuh yaitu pemikiran pendidikan menurut Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, Punjab. Konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Muhammad Iqbal menekankan adanya rasa keberanian siswa kepada pendidik. Maka diperlukan adanya semangat, cita-cita, dan dinamisasi sedemikian rupa yang terdapat dalam suatu lembaga pendidikan, sehingga terwujud interaksi sosial yang baik antara siswa dengan pendidik. Muhammad Iqbal juga membagi pendidikan menjadi dua macam, yaitu pendidikan watak dan pendidikan kreativitas. Muhammad Iqbal berpendapat bahwa teori pendidikan tidak lepas dari kualitas dan watak manusia ideal. Kemudian beliau juga dalam konsep pendidikan kreativitas mengemukakan adanya sinergi antara ilmu pengetahuan dan agama yang akan menghasilkan suasana pendidikan memiliki nilai-nilai ilmiah dan nilai-nilai religiulitas yang tinggi. Hakikat relevansi pemikiran Muhammad Iqbal tentang pendidikan dengan pembangunan karakter bagi bangsa Indonesia dapat memberikan inspirasi bagi setiap manusia agar senantiasa dapat mawas diri terhadap pendidikan yang selama ini dilaksanakan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.